menarik hari-hari ini. Kita di sini berkumpul seperti di simposium Athena 300 tahun sebelum Masehi itu. Orang bercakap-cakap, itu namanya simposium. Yang berdiri di sini adalah Plato. Menunggu gurunya Socrates mengajarkan pikiran-pikiran kontroversial, lalu dia catat itu. Lalu timbul diktat yang kemudian kita sebut sebagai republik atau nomos. Itu semua adalah catatan kuliah dari Socrates yang dibukukan oleh muridnya, namanya Platon. Tiba-tiba pikiran-pikiran itu beredar di ruangan ini karena kita nggak punya semacam referensi untuk pergi pada pikiran lain. Seolah-olah keadilan itu sudah dirumuskan dengan bagus sebagai problem di dalam filsafat Yunani. Seolah-olah sudah dirumuskan dengan bagus. Adil bagi Aristoteles adalah fit and proper antara apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, dan kedudukan seseorang. Apa yang dia ucapkan dan kedudukan dia tuh. Kalimat itu kalimat pendek, tetapi impactnya banyak tuh. Sangat tidak adil kalau hakim masuk dapur mencuci piring. Karena itu adalah fungsi dari pembantu rumah tangga. Kecuali hakim mencuci kasus. Itu namanya kecurangan. Jadi dari awal adil artinya bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Itu namanya adil. Bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Itu yang disebut di dalam bahasa Yunani virtus. Bisa tulis ya, virtue bahasa Inggrisnya itu. Saya tulis sedikit ya. Jadi bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang itu namanya adil. Petani mengerjakan sawah itu adil. Kalau petani manjat-manjat tebing, nah itu nggak adil. Jadi adil artinya potensi bertemu dengan aktus. Potensi bertemu dengan aktus. Saya dilahirkan dengan potensi menjadi pendaki gunung. Kalau itu saya lakukan, itu adalah peristiwa yang adil. Kalau saya pendaki gunung, tapi kemudian masuk dapur untuk goreng telur, pasti telurnya tidak matang. Walaupun saya bisa goreng telur di atas gunung. Dapat poinnya? Jadi setiap orang ditentukan berdasarkan potensi dia yang bertemu dengan aktus. Namanya virtus tadi saya sebut ya. Virtus itu dalam bahasa Indonesia namanya keutamaan. Virtue. Ini bahasa Yunani, ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia keutamaan. Jadi pertanyaannya, apa keutamaan setiap orang? Pelan-pelan ya. Saya coba terangkan itu secara sangat pelan-pelan. Ada istilah lain dalam bahasa Romawi namanya arete, sama aja tuh. Arete dan virtus sama pengertiannya. Yaitu keutamaan. Kita bisa bedain antara bahasa Latin dan bahasa Yunani itu. Bahasa Latin itu bahasa Romawi, bahasa Yunani lebih awal sebagai bahasa filosofi. Lalu orang Romawi merasa dia juga harus punya bahasa tertentu. Lalu dia bikin padanannya, padahal sebenarnya yang dituju adalah sama. Sama seperti kita bilang Venus, Dewi kecantikan adalah Venus, bukan Afrodit Dewi kecantikan, sama. Itu yang satu bahasa Yunani, satu bahasa Romawi itu. Itu hal yang biasa tuh diucapkan. Saya balik pada soal tadi ya.
Jadi dalam versi yang klasik, keadilan itu adalah kesesuaian antara potensi dia dan apa yang dia lakukan itu. Sekarang bagaimana memberi penilaian bahwa yang adil itu tidak ada hubungan dengan yang kriminal, tidak ada hubungan dengan yang maksiat. Di era Yunani, seorang maling tidak akan dihukum kalau dia malingnya itu betul-betul jujur. Betul-betul pekerjaannya maling. Karena virtusnya jadi maling. Yang jadi tentara, virtusnya jadi tentara. Yang jadi king philosopher, virtusnya jadi king philosopher. Jadi tidak ada penilaian etis terhadap arete, terhadap virtus. Kalau keadaan sekarang misalnya, koruptor itu dia bermoral kalau dia tidak minta ampun pada hakim. Itu poinnya. Dia tidak menyogok hakim. Karena dia tahu waktu dia melakukan korupsi, dia punya konsekuensi di penjara. Kalau dia terima itu, maka dia adalah koruptor yang bermoral. Itu cara berpikir orang Yunani, konsekuensinya begitu. Karena bagi dia, virtus saya adalah mencuri. Nah pencuri itu kalau dihukum, jangan minta ampun. Sebab kalau dia mencuri, terus dia bebas karena menyogok, artinya dia bukan pencuri yang berwatak. Dia tidak jujur menjadi pencuri itu. Bisa dapat nggak? Paradoksnya di situ. Ya soal dosa bukan urusan dia. Tetapi ada keyakinan bahwa kalau semua profesi dilakukan dengan kejujuran, gak ada konflik. Yang jadi konflik adalah kalau koruptor minta maaf. Ngapain koruptor mau minta maaf? Buat apa? Dari awal niatnya adalah korupsi. Kita hargai niat awal dia. Justru kalau dia minta maaf, kita anggap dia tidak berintegritas sebagai koruptor. Itu dasarnya begitu.